Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung bersama-sama kami untuk acara ibadah kita pada saat ini dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Dan seperti biasa sebelum kita memulaikan dengan doa buka, terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Silakan, Dek. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Gunung dan lembah, hai siarkanlah, Yesus mau datang segera. Domba tersembelih kan datang segera, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Kita memuji besarkan nama Tuhan untuk lagu yang begitu indah dari kuartet yang sudah dibawakan tadi yang ngajak kita ingatkan kembali bahwa Yesus akan datang segera. Baik saudara sekalian, untuk membawakan doa buka kita pada saat ini saya ingin mengundang Bapak Simatupang dari California untuk dapat membawakan doa buka kita saat ini. Oke. Oh, Ibu Simatupang maksud saya. Ya, silakan. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami hidup sampai pada hari ini. Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu menyembah, oleh karena hanya Tuhanlah yang patut kami sembah siang dan malam. Bila mana Tuhan kami umat-umat-Mu sebahagian berbakti melalui Zoom ini yang dipimpin dari Sidang New Jersey melalui Pendeta Stephen, kiranya Tuhan menolong kami agar kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, dan kami mau dituntun Roh Kudus untuk mendengarkan sabda-Mu maupun Tuhan melakukannya, sehingga setiap hari hidup kami lebih dekat, bertambah dekat bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas hamba-Mu ini, yaitu Pendeta Stephen, di mana dia selalu Tuhan suka membagikan firman-Mu, dan kami merasa dikuatkan. Pada sore hari ini juga, kami memohon berkat-Mu kepada keluarganya, terlebih pendeta ini, agar Tuhan gunakan dia selalu untuk membagikan firman-Mu, menguatkan kami umat-umat-Mu yang selalu eager untuk mendengarkan sabda-Mu. Bila mana dia memulai sabda-Mu sebentar lagi, biarlah Tuhan menuntun dia, agar dia dapat berkata-kata setuju dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran kami. Itulah sebabnya kami juga memohon, ampunilah kami, agar berkenanlah permohonan kami ini naik ke surga menjadi bau-bauan yang harum, hanya menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin.
Terima kasih banyak khususnya kepada Ibu Simatupang yang sudah mendoakan, khususnya mendoakan saya secara pribadi. Terima kasih, kiranya Tuhan juga memberkati Bapak dan Ibu dan juga seluruh keluarga besar. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita yang memasuki pada hari di Amerika ya, ini masih hari Kamis ya, masih hari Kamis sore, malam mungkin. Jadi kita masih mempelajari pelajaran hari Kamis, di Anda yang di Indonesia sudah sedang mempelajari pelajaran hari Jumat ya. Jadi kita masih melihat pada saat ini tentu saja pelajaran kita pada hari Kamis dengan judul Menaklukkan Kota Surgawi, Conquering a Heavenly City. Jadi bagaimana kita, apa artinya, kenapa pelajaran ini memiliki judul Menaklukkan Kota Surgawi? Kenapa? Karena kita akan lihat ada dihubungkan dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bersama-sama dengan Yosua mereka menaklukkan apa ya? Menaklukkan tanah perjanjian yang dijanjikan kepada mereka. Tetapi ada yang lebih daripada sekedar masuk ke tanah perjanjian. Nanti kita akan lihat pelajaran ini. Pada saat ini judul pembahasan kita adalah menaklukkan kota surgawi. Bagaimana kita bisa menaklukkan kota surgawi? Kita mendapatkan kota surgawi. Ya seringkali kita pikir, wah ini bagaimana? Kita tidak akan pernah bisa melawan penguasa surgawi. Bagaimana mungkin kita dapat menaklukkan? Oh ada cara untuk mendapatkan kota surgawi tersebut. Nanti kita akan lihat ya. Baik, mari kita masuk saja langsung ke pelajaran sekolah sahabat kita. Sana dikatakan, perkembangan logis dan ide-ide kunci dalam Ibrani 4 menjadi sangat jelas ketika kita membaca Ibrani 4 ayat 8 sampai dengan 11. Sana dikatakan, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian. Nah, kenapa dikatakan tempat perhentian, bukan tanah perjanjian. Tapi kenapa tempat perhentian? Kita akan lihat nanti ya. Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah. Tapi dikatakan andai kata. Tapi dengan kata lain ini tidak terjadi ya. Andai kata Yosua telah membawa mereka masuk tempat perjanjian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi mereka dengan kata lain tidak masuk ke tempat perhentian. Kalau mereka sudah masuk ke tempat perhentian, Allah tidak akan berbicara tentang suatu hari lain. Tapi ayat 9 dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Nah ini seringkali orang bingung, loh ini apa artinya? Apakah hari perhentian itu apa? Tidak berlaku lagi, hari ke-7 tidak ada lagi karena Allah ada yang lebih apa? Ada yang lebih diistimewakan, yaitu suatu hari lain. Jadi apa artinya? Wah ini menarik sekali saudara, nanti kita akan pelajari di bagian tambahan. Apa itu maksudnya suatu hari lain? Lalu kenapa itu dibedakan dengan apa? Suatu hari perhentian, hari ke-7 yang masih apa? Tersedia, yang masih menjadi bagian Yosua, tetapi yang hari lainnya itu tidak menjadi bagian apa? Yosua. Itu apakah itu berarti hari lain itu berarti hari Minggu? Lalu hari ke-7 ini yang masih untuk orang Yahudi, orang Israel. Lalu orang Kristen itulah yang suatu hari lain. Nah, nanti kita lihat ya. Ini dia. Mari kita terus baca ayat ke-10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi dengan kata lain di sini, itu tidak ditiadakan. Kalau Anda berkata suatu hari lain itu meniadakan hari perhentian, ini tidak. Ya, kenapa? Karena salah satu aspek daripada kita masuk ke tempat perhentiannya itu seperti Allah yang berhenti dari segala pekerjaannya dan apa? Itu kita dapat lihat di mana itu? Pada minggu penciptaan Allah berhenti pada hari ke-7, hari perhentian, ya. Jadi kita jangan langsung apa? Lihat konteksnya dengan kata lainnya untuk dapat memahami pemahaman ini. Ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Ini merujuk kemana ini? Ini juga merujuk kepada kedua-duanya, yaitu hari ke-7 dan suatu apa? Perhentian lain yang mana Yosua dan orang Israel itu tidak dapat apa? Memilikinya. Ya, tapi itu di sini dikatakan karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Kita sudah sempat singgung apa tentang konteks ketidaksetiaan dan lainnya itu beberapa malam yang lalu ya. Pelajaran sekolah sahabat kita kemudian katakan, Yosua tidak memberi Israel istirahat. Bukan Yosua yang memberikan perhentian itu. Bukan Yosua yang memberikan istirahat tersebut. Oleh karena itu, karena Allah bukan pembohong, pasti ada istirahat lain yang tersisa bagi umat Allah. Jadi istirahat lainnya apa ya?
suatu istirahat lainnya. Apa artinya? Kelompok ini yang akan masuk bangsa Israel itu gagal. Tetapi ada kelompok ini bukan hanya terdiri dari orang-orang percaya Yahudi. Itu mencakup semua orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Tempat perhentian, ya, tempat peristirahat, tempat istirahat itu diberikan sekarang bukan hanya kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena kitab Ibrani itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Jadi jangan kita katakan, wah itu kitab ya itu Sabat hari ke-7 itu perjanjian lama. Sabat hari ke-7 itu masih dibahas di perjanjian baru, saudara. Masih dibahas dalam Ibrani 4 ini, ya. Itu karena itu masih mencakup semua orang, bukan hanya orang Yahudi. Betul. Pada mulanya itu diberikan kepada apa ya? Pada mulanya kepada seluruh umat manusia, saudara. Di kitab Kejadian. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Secara khusus bangsa Israel dipilih, umat Yahudi dipilih agar supaya umat manusia yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal hari ke-7 beristirahat, dapat dibawa kepada pengenalan hari ke-7 melalui bangsa Yahudi, melalui bangsa Israel. Tetapi bangsa Yahudi dan bangsa Israel ini, seperti ayat Ibrani 4 ayat 8 juga katakan, mereka gagal. Dan kegagalan mereka itu tidak menyebabkan hari ke-7 itu atau hari lainnya atau peristirahatan lainnya yang nanti kita akan pelajari itu ditiadakan, tidak. Tetap diberikan kepada umat sisa, tetap diberikan kepada umat-umat manusia lainnya yang siap untuk masuk ke dalam perhentian dengan Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat apa itu arti perhentian itu dengan Tuhan, ya. Bacalah Galatia 3, pelajaran kita kemudian katakan, bacalah Galatia 3 ayat 26 sampai 29 dan catat karakteristik dari umat perjanjian Allah pasca salib. Setelah apa? Yesus mati di kayu salib. Apa artinya? Bahwa tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan dalam konteks yang Paulus tuliskan. Sini Galatia 3, 26, 29 katakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita sudah lihat begitu banyak janji-janji Allah yang Tuhan sudah berikan pada saat kita memiliki hari ke-7, hari Sabat. Ya, kitab Yeskiel berbicara, inilah tanda kamu sebagai anak atau umat-umat kudus yang aku kuduskan. Aku Allah yang kudus. Allah katakan apa? Aku Allah yang kudus menguduskan kamu. Itu adalah diberikan kepada orang Israel. Ya, tetapi jangan lupa saudara dan saya, kita adalah Israel rohani. Kita juga keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Jadi kalau Allah sudah memberikan janji kepada kita yang beristirahat di dalam Dia, yang salah satunya itu masuk ke dalam hari istirahatnya, hari Sabat, maka jangan kita bilang, wah itu hanya untuk orang Yahudi. Ya, untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Ya, kita semua saat ini, orang-orang Kristen adalah dengan istilahnya Israel rohani. Kita adalah Israel rohani, kita adalah keturunan apa? Keturunan Abraham yang menurut Galatia 3:29 katakan tetap berhak menerima janji apa? Janji Allah. Kadang-kadang, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, kadang-kadang Ibrani 4 telah digunakan untuk menekankan pemeliharaan hari Sabat hari ke-7. Sementara yang lain, orang lainnya telah menggunakannya untuk menantang keabsahan dari perhentian Sabat ini. Mengingat fakta bahwa ada istirahat atau zaman akhir atau akhir zaman yang lain, ada istirahat yang lain atau hari yang lain. Sebenarnya hari yang lain itu berbicara tentang apa ya? Istirahat pada akhir zaman, ya. Dan tidak ada formasi yang mencerminkan ayat Alkitab dengan baik. Sebagai gantinya, ayat ini menyarankan bahwa fokus akhir zaman pada istirahat khusus Allah telah hadir sejak penciptaan dan bahwa perayaan istirahat Sabat menawarkan sedikit cita rasa mingguan dari istirahat akhir zaman itu. Ya, akhir zaman. Memang bagi orang Yahudi, Sabat dipahami sebagai pendahulu kecil dari olam haba,
dunia yang akan datang. Jadi dengan kata lain, pada saat Minggu Penciptaan itu diberikan, ya, mulai orang Yahudi dan juga orang-orang yang mempelajari Alkitab dengan sesungguhnya juga melihat bahwa Sabat itu just a foretaste, satu rasa yang kita cicipi sementara. Seperti ibu-ibu atau saudara-saudara, bukan hanya ibu-ibu ya, siapa saja yang membuat kue ya. Kita dapat apa? Merasa sedikit kuenya pada saat itu apa? Kita cicipi sedikit. Cukupkah dia punya apa? Komposisi gula ataupun hal-hal lainnya dalam cake tersebut, dalam kue tersebut. Kita cicipi. Dan ada yang lebih, tentunya lebih memuaskan kalau kita apa? Memakan porsi yang lebih besar. Jadi porsi kecilnya itu mingguan. Tapi porsi kekekalan itu adalah di dalam kerajaan surga. Olam haba tersebut. Dunia yang akan datang. Istirahat seperti Sabat yang tetap bagi umat Allah, menggemakan istirahat Allah pada Sabat pertama dalam sejarah bumi. Berarti bahwa kita dapat berhenti dari pekerjaan kita sendiri dan percaya padanya untuk memenuhi janji keselamatannya bagi kita. Jadi kepenuhan daripada istirahat yang sesungguhnya itu bukan satu hari dalam satu minggu, tetapi setiap hari di masa kekekalan. Itulah istirahat yang sesungguhnya. Jadi bertentangan dengan argumen beberapa penafsir. Konteksnya, konteks Ibrani 4, tidak mendukung saran bahwa perintah Sabat telah digenapi dalam istirahat keselamatan yang dibawa Kristus. Sehingga tidak perlu lagi bagi orang Israel untuk menurutinya. Istirahat terakhir yang dijanjikan kepada kita melalui apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita tidak menggantikan Sabat hari ke-7 Alkitabiah. Sebaliknya, ya, apa yang Kristus telah lakukan itu apa? Meninggikan Sabat. Kenapa? Karena kalau kita memiliki satu hari, Sabat hari ke-7, di mana kita dapat merayakan bukan hanya penciptaan Allah. Dia pencipta, kita ciptaan. Tetapi merayakan kebebasan. Seperti orang Israel merayakan mereka ya dalam kitab Ulangan 5, Sabat itu merayakan apa? Kebebasan mereka dari perambaan di Mesir. Kita juga saat ini dapat merayakan Sabat sebagai kebebasan dari perambaan dosa dan masuk dalam keselamatan bersama-sama dengan Yesus. Ya itulah sebabnya masih tetap berlaku kepada kita. Di dunia, pelajaran kita kemudian katakan, di dunia yang sangat menghargai orang-orang yang sukses atas usaha sendiri, atas kerja keras, atas orang-orang yang rajin dan giat, kita hargai itu dia ya. Istirahat di dalam Yesus dan percaya bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk menyelamatkan dan mengubah kita, itu benar-benar berlawanan, counter cultural dengan budaya dunia saat ini. Budaya dunia saat ini selalu katakan apa? Oh, you can do it. I can do it. Saya yang akan lakukan ya. Segala sesuatunya itu saya. Fokus kepada saya. Tetapi dengan adanya hari Sabat, kita dapat melihat ada pencipta, bukan hanya ada saya. Ada penebus, bukan saya yang menebus hutang dan lain sebagainya. Tapi ada penebus yang sejati. Kita melihat ada pencipta dan kita hanyalah sebagai ciptaan. Dan kita dapat istirahat. Percaya bahwa kasih karunia-Nya itu cukup untuk menyelamatkan dan mengubah kita. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, Anda dapat menolong orang lain menemukan istirahat dalam Yesus ketika mereka mulai berpikir bahwa dosa-dosa mereka terlalu memilukan, bahwa hati mereka tidak dapat diubahkan, dan bahwa keadaan mereka benar-benar tanpa harapan. Apa ayat-ayat Alkitab yang akan Anda bagikan kepada mereka? Apa kira-kira ayat-ayat tersebut ya? Yang bahwa mereka tidak dapat diubahkan. Ya, seperti kita sudah lihat pelajaran kita tadi malam. Ya, kita semua letih. Ya, walaupun pernyataan tadi katakan dunia itu orang percaya sukses dengan apa ya? Kerja keras kita sendiri, apa yang dapat kita lakukan. Tetapi pada intinya kita semua itu memiliki apa? Beban berat. Kita memiliki hari-hari yang bergumul. Hari-hari yang apa? Berat di hadapan kita. Kita sudah melihat bagaimana pergumulan itu dialami oleh orang Kristen mula-mula. Banyak yang menderita, yang dicerca, menjadi orang-orang yang penderitaan orang-orang hukuman. Mereka berada dalam apa? Penjara, harta mereka apa? Dirampas. Ya. Kita sudah baca ini. Tadi malam kita sudah bahas ini. Bagaimana umat-umat Tuhan itu apa? Bergumul, sangat-sangat apa?
bergumul dengan keadaan mereka di dalam penderitaan-penderitaan mereka ya. Dan bukan itu saja. Kita lihat ini bukan hanya pergumulan orang Kristen mula-mula, ini juga pergumulan Yesus pada saat dia berada dalam dunia ya. Ibrani membicarakan tentang hal tersebut. Ibrani 5 ayat 7 misalnya berkata, menyatakan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia, kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Jadi Yesus meratap tangis. Apakah Yesus juga mengeluh? Yesus mengeluh. Nah, saya nggak tahu kenapa bahasa Indonesianya menggunakan kata keluh ya. Bahasa bahasa Yunani dan bahasa Inggris bukan Yesus mengeluh, ya, ratap tangis, loud cries dan keluhan, tapi bahasa Inggrisnya dan bahasa Ibraninya Yunani, maksud saya bukan Ibrani, karena perjanjian baru itu bahasa Yunani atau Greka. Dikatakan dia bukan mengeluh, tapi dia mengeluarkan air mata, teardrops. Keluhan itu adalah apa? Air mata. Jadi Yesus apa? Meratap, menangis dan apa? Mengeluarkan, mencucurkan air mata. Dia bukan apa ya? Mengeluh. Kenapa? Kenapa dia harus bergumul dengan meratap tangis dan mengeluarkan air mata? Karena begitu besar yang dia, begitu hebat tanggungan yang telah ia pikul ya. Ibrani 12 ayat 2 sampai 3 katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang telah mengabaikan kehinaan, tapi dengan tekun ia memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan, bahasa Inggrisnya menanggung bantahan ini endured hostility, menanggung hostility, orang yang apa ingin merencanakan kejahatan kepadanya, yang mengoppose dia, opposition, endured opposition atau contradiction, orang-orang yang melawan dia, yang tekun menanggung perlawanan orang-orang yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya apa? Kenapa? Kenapa Yesus memberikan contoh? Jadi pada saat kita juga bergumul, khususnya bergumul dengan beban dosa kita, bergumul dengan tidak ada lagi harapan. Ya, Yesus sudah mati seperti orang yang tidak ada pengharapan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya punya pengharapan. Ya, pergumulan Yesus itu, dia mengambil beban kita, termasuk beban dosa, supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Dia menanggung bantahan, dia menanggung hostility, opposition, contradiction, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan tidak ingin kita lemah dan putus asa. Selalu, ini salah satu tema yang selalu kita lihat dari kitab Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam penghentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena contoh ketidaktaatan. Jangan sampai lemah, jangan sampai putus asa, jangan sampai gagal. Ya, jangan sampai gagal. Apalagi selain baiklah kita berusaha, mari kita. Dikatakan apa? Ibrani 4 ayat 14. Baiklah kita, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Marilah kita teguh, Ibrani 10 ayat 23. Berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Bukan hanya iman, tapi pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikan pengharapan tersebut setia. Dia sudah memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Misalnya, dosa saya merah seperti kermisi, akan putih seperti apa? Salju. Mari kita pegang. Kalau Tuhan sudah bilang, pasti. Kenapa? Karena ia setia. Ia setia. Marilah kita teguh berpegang. Ibrani 12 ayat 1. Marilah kita, ini semua ajakan demi ajakan. Jangan sampai lemah, jangan sampai menyerah. Kenapa kita harus diajak? Karena Rasul Paulus, penulis kitab Ibrani, melihat ada orang-orang sehingga dia tulis surat ini yang memang sudah putus asa. Bukan saja sudah lemah, memang sudah KO mereka. Mereka sudah KO. Menyerah. Atau hampir menyerah. Makanya dia tulis, marilah kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi mari kita terus, dikatakan apa ya? Jangan lemah, jangan putus asa. Karena dasar kita itu kuat. Dasar kekuatan kita itu apa? Kuat. Itulah sebabnya dia katakan apa? Dalam kitab Ibrani Rasul Paulus katakan apa? Marilah kita pergi kepadanya. Fondasi kekuatan kita itu bukan diri saya.
Fondasi kekuatan kita itu bukan pendeta Anda. Fondasi kekuatan kita itu bukan apa? Bangunan gereja kita yang begitu hebat dan lain sebagainya. Fondasi kekuatan kita adalah Yesus. Marilah kita pergi kepadanya. Ibrani 13 ayat 13. Ibrani 12 ayat 3 katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu lebih tinggi dari pendeta. Yesus itu lebih tinggi dari siapapun. Lebih tinggi dari malaikat. Ya, Ibrani 13 ayat 3 katakan apa? Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan kepada, apakah Allah Bapa pernah berkata kepada malaikat, anakku engkau? Oh tidak. Hanya kepada Yesus. Kalau Anda baca ayat Ibrani 13 selanjutnya Anda lihat, hanya kepada Yesus dia katakan anakkulah ini. Malaikat itu di bawah daripada apa? Yesus. Nah ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang menolak doktrin Trinitas. Mereka katakan, oh Yesus itu sebenarnya manusia biasa. Manusia biasa yang diangkat oleh Allah Bapa untuk menjadi apa ya? Menjadi manusia yang terutama. Hei, saudara-saudara, tunggu dulu. Firman Tuhan jelas. Katakan Yesus itu lebih tinggi dari malaikat. Manusia itu di bawah malaikat. Firman Tuhan itu sudah cukup jelas. Manusia itu di bawah malaikat. Kalau Yesus hanya manusia biasa, tapi kemudian diangkat Allah, maka dia tetap tidak akan pernah lebih tinggi dari malaikat. Tetapi di sini dikatakan Yesus itu lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari Musa. Bahkan Musa itu dianggap hebat sekali oleh orang-orang Ibrani, orang-orang Israel. Tapi Ibrani 3:3 dikatakan sebab ia, Yesus, dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Yesus di sini dikatakan apa? Ahli bangunan, dia pencipta. Dia penciptanya Musa. Dia penciptanya Musa, pencipta malaikat. Ya, nanti kita akan lihat ya, nanti kita akan lihat lebih sehubungan dengan apa? Dengan ayat-ayat ini tentang Yesus, kealahan Yesus ya, kita akan lihat. Bahkan lebih lanjut, saya tidak punya waktu untuk tulis. Yesus lebih tinggi dari para imam besar. Kalau Anda baca dalam Ibrani 6 ayat 20, Ibrani 7 ayat 17 berbicara tentang Imam Melkisedek. Yesus lebih tinggi dari Imam Melkisedek. Kenapa? Karena dia Allah. Dia Allah. Kealahannya itu sudah ada. Dan kasih setianya itu, penyertaannya itu sudah ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah fondasi kita yang kuat. Yesus itu sudah ada dari waktu lalu, sekarang, dan apa? Dan akan datang. Ya. Dan ini adalah janji kekuatan bagi kita semua. Janji kekuatan bagi umat-umat yang sering kali lemah, putus asa menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Well, jangan lupa, bukan hanya umat-umat manusia di zaman perjanjian baru mengalami penderitaan seperti Anda. Tapi Yesus sendiri lebih menderita daripada penderitaan Anda saat ini. Yesus lebih menderita dari penderitaan saya sekarang ini. Ya, lebih menderita. Tetapi kekuatan kita itu didasarkan atas apa? Kealahan. Allah yang sudah apa? Yang menguasai waktu. Waktu itu dikuasai Allah. Allah tidak dibatasi oleh waktu. Kenapa? Allah tidak memiliki awal dan akhir. Ya, kita memiliki awal dan akhir. Segala sesuatu benda yang kita miliki ada awalnya, ada akhirnya. Tetapi Allah tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Dia adalah the future. Dan oleh sebab itulah janji-janji Allah itu kita lihat itu akan berlaku untuk masa depan. Ya, janji yang akan dipenuhi. Fondasi kekuatan kita adalah janji yang akan dipenuhi. Dan ini telah dilihat oleh pahlawan-pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 10 dan ayat 39 berbicara tentang Abraham dan pahlawan-pahlawan iman secara keseluruhan. Apa yang dikatakan tentang Abraham? Ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tapi dia tidak lihat. Masih dia nanti-nantikan. Selama hidupnya mungkin dia masih tidur terus, masih tinggal terus di tenda, ya, di kemah. Tapi dia tetap menanti-nantikan. Dia memiliki apa? Dia percaya tentang janji yang akan dipenuhi. Ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Masih di future. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bukan hanya itu. Janji Tuhan itu juga di masa lampau. Ya, janji yang telah apa? Bukan hanya janji yang akan dipenuhi di masa depan, tapi juga janji yang telah dipenuhi di masa lalu. Ya.
Ya, apa di sana dikatakan Ibrani 4 ayat 3, pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ini pekerjaan siapa? Ini bukan Allah Bapa, tapi berbicara tentang pekerjaan apa? Yesus. Ibrani 4 ayat 1 sampai 3 ini berbicara tentang Yesus yang sudah ada sebelum apa? Dunia dijadikan. Jadi dia bukan apa? Bukan manusia yang apa? Yang jadi baik dan diangkat menjadi Allah, tapi pekerjaannya itu sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi dia pas. Bagaimana dengan present? Janji, fondasi kekuatan. Apa yang akan menguatkan saya dan saudara? Kekuatan kita bukan hanya karena Tuhan Yesus sudah apa? Sudah merencanakan, ya, the plan of salvation, rencana keselamatan itu sudah dia lakukan di masa lalu. Dia sudah lakukan di masa lalu daripada kita saat ini ya. Pada saat dia datang, dia telah mati bagi kita di masa lalu. Oleh sebab itulah kita memiliki satu janji, keselamatan, peristirahatan untuk selama-lamanya di dalam kerajaan surga nantinya, in the future. But what about the present? Bagaimana keadaan kita sekarang? Bagaimana kita dapat memiliki perhentian tersebut? Bagaimana kita tetap memiliki kekuatan tersebut? Kekuatan tersebut untuk saat ini dapat Anda peroleh khususnya, secara khusus pada saat kita memasuki Sabat hari ke-7. Ya, saat kita memasuki Sabat hari ke-7. Janji yang sedang kita alami, Ibrani 4 ayat 9 katakan, jadi masih tersedia suatu hari persentian, masih tersedia. Jangan Anda katakan Sabat itu hanya untuk orang Israel, untuk orang Yahudi. Ya, Anda tidak mendapatkan janji Allah kalau Anda hilangkan. Anda hanya berikan itu hanya kepada orang Yahudi, orang Israel. Tidak, itu diberikan kepada kita, Israel rohani. Ya, masih tersedia. Bukan sudah disalibkan, sudah dipakukan, sudah ditiadakan di masa lampau. Tidak. Janji perhentian tersebut, kekuatan bagi kita, kekuatan bagi saya dan saudara, itu masih tersedia. Bukan sudah berlalu, bukan sudah tidak berlaku, tapi masih tersedia. Suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah, bukan bagi umat Israel. Ada orang katakan, aduh Sabat itu bagi orang Israel. Aduh, mungkin kita harus baca kembali Ibrani 4 ayat 9, saudara. Sabat hari ke-7, hari perhentian itu bagi umat Allah. Jadi kalau Anda menolak Sabat hari ke-7, Anda menolak Sabat hari perhentian, maaf saja, Alkitab katakan Anda bukan umat Allah. Bukan saya yang katakan, ini firman Tuhan yang katakan. Anda bukan umat Allah. Ibrani 4 ayat 9. Jadi dasar fondasi kekuatan kita adalah Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Ya, itulah sebabnya dia katakan, Yesus katakan, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Kenapa? Dia pencipta Sabat di kitab apa? Di kitab Kejadian. Pada mulanya in the past. Dan dia adalah apa? Tuhan atas hari Sabat bagi umat-umat Yahudi di masa lalu. Dia juga dapat menjadi Tuhan atas hari Sabat bagi kita, Yahudi rohani, Israel rohani sekarang. Dan seperti kita pelajari dari kitab Yesaya 66, itu juga akan tetap kita rayakan di masa yang akan datang. Jadi takhta Allah, kehendak Allah, karakter Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Pada mulanya Tuhan engkau meletakkan dasar bumi. Dan langit adalah buatan tanganmu. Ini berbicara tentang Yesus. Ya, tentang anak. Anak itu siapa? Allah. Dia disebutkan Allah di sini. Anak itu disebut Allah. Pada mulanya dia disebut dengan Tuhan, Lord. Dia the Lord. Ya. Dia disebutkan sebagai Lord. Engkau telah meletakkan dasar bumi. Langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa tetapi engkau tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah, engkau akan gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu itu tidak apa? Berkesudahan. Kalau kita menolak kealahan Yesus, menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, tidak memiliki karakteristik esensi seperti Allah Bapa. Mungkin kita harus kembali melihat ayat-ayat Alkitab dalam Ibrani 1 ayat 8 sampai 10 sampai dengan 12. Yesus adalah Allah. Dia dipanggil sebagai Allah
Pada mulanya dialah yang meletakkan dasar bumi, langit adalah buatan tangannya. Dan dia tidak berkesudahan, tetap sama sekarang dan selama-lamanya. Jadi itulah sebabnya saudara ya, kalau kita memiliki dasar kekuatan ini, di dalam Yesus, sumber keselamatan yang memberikan istirahat yang sejati. Marilah kepadaku, kamu yang letih berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Aku memberikan keselamatan kepadamu. Itu kita sedang diajak untuk apa? Untuk datang kepada Yesus. Kita diajak untuk apa? Ini kunci, ayat kunci dari kitab Ibrani itu adalah Ibrani 10 ayat 23. Ayat untuk semua umat-umat Tuhan di zaman Rasul Paulus yang lemah dan umat-umat Tuhan di zaman kita saat ini. Kita yang lemah, mari kita hafal ayat ini, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia, Yesus, Kali pencipta kita, yang tidak berkesudahan dari Alfa dan Omega. Ia yang menjanjikannya, ia itu apa? Ayat ini katakan, ia itu setia. Ia setia. Pasangan-pasangan hidup kita mungkin tidak selalu memenuhi janji kesetiaan mereka, janji pernikahan mereka dan lain sebagainya. Tetapi Yesus tidak akan pernah mengingkari janji pernikahannya dengan kita. Janji kesetiaannya dengan kita. Jadi inilah istirahat kekuatan tersebut yang Yesus dapat berikan, istirahat itu. Kita lihat dapat diberikan melalui dua poin, dua hal. Kekuatan atau istirahat rohani itu dapat Tuhan berikan melalui dua hal. Yang pertama adalah melalui istirahat pada hari ke-7, hari Sabat. Ya. Hari Sabat. Ibrani 4 ayat 9 kita ulangi kembali. Masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah, bukan umat Israel. Jadi kekuatan istirahat atau istirahat rohani kita dapat lihat di mana? Di hari Sabat, hari ke-7. Istirahat kedua adalah apa? Istirahat rohani. Ya, Ibrani 4 ayat 8, satu ayat sebelumnya. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Suatu masa lain, bahasa artinya ya, itu masa lain, bukan hanya berbicara tentang hari, seakan-akan merujuk pada hari Minggu, tapi ini berbicara tentang masa lain. Masa apa? Masa anugerah, masa kasih karunia. Ini berbicara ya, tentang masa kasih karunia tersebut. Kenapa? Coba kita lihat, karena ini kepada Yosua dia tidak dikatakan apa? Yosua membawa masuk ke tempat perhentian. Ini dikatakan ayat ini kan. Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian. Kenapa tidak dikatakan Yosua membawa mereka masuk ke tanah perjanjian? Kenapa? Poinnya ini adalah bahwa istirahat perhentian yang sesungguhnya itu ada pada Allah dan bukan pada tanah, bukan pada hasil bumi, bukan pada kemakmuran. Perhentian istirahat rohani yang sesungguhnya. Yang kita semua butuhkan bukan pada saat kita memiliki ini, memiliki itu, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat kita memiliki Allah. Pada saat saudara dan saya memiliki Allah. Jadi kita dibawa masuk ke tempat perhentian. Dan tempat perhentian itu adalah apa? Tempat istirahat, tempat perhentian, istirahat rohani itu ada pada Allah. Tidak heran di dalam Keluaran 19 ayat 4 dikatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, bagaimana aku telah mendukung kamu ke atas sayap Raja Wali dan membawa kamu ke padang gurun dan membawa kamu ke tanah perjanjian. Bukan. Ini Tuhan tidak sedang membawa mereka ke padang gurun atau ke tanah perjanjian, tanah yang berkelimpahan susu dan madu. Tuhan tidak sedang membawa mereka kepada tanah dengan apa? Banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tetapi Tuhan katakan, aku akan membawa kamu ke Tuhan pemberi berkat. Bukan apa? Bukan membawa kita kepada berkat-berkat Tuhan, tetapi Tuhan pemberi berkat. Itu yang harus kita cari terlebih dahulu. Kita harus datang terlebih dahulu kepada Tuhan pemberi berkat sebelum kita berbicara tentang berkat-berkat Tuhan. Itulah sebabnya kepada umat Israel Tuhan katakan apa? Bahwa kamu aku bawa kepadaku. Bukan kepada berkatku. Tetapi aku membawa kamu kepadaku.
Jadi pada saat kita beristirahat, apa inti saya, saudara dan saya masuk hari Sabat? Hari Sabat itu bukan 24 jamnya. Hari Sabat itu bukan apa-apa selain kita bertemu dengan Tuhan. Selain kita dikuatkan dalam ibadah, saling menguatkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Tuhan adalah pusat daripada hari apa? Pusat daripada hari Sabat. Bukan hari Sabat itu pusatnya, siapa yang ini buat melanggar ini, melanggar itu pada hari Sabat. Tetapi poin utama, terutama, tentu saja pusatnya adalah apakah kita dibawa kepada Tuhan. Tentu saja saya percaya. Ada peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Misalnya, tentu saja Tuhan katakan jangan membuat urusan-urusanmu pada hari Sabat. Kenapa? Harus ada fokus yang kita tujukan kepada Tuhan. Ya. Tetapi marilah fokus utama itu, yang terutama dan pertama dan terutama adalah adakah kita dibawa kepada Tuhan pada hari Sabat. Yang kedua, poin kedua dari kita dapat lihat, kelepasan itu hanya dapat terjadi pada saat kita datang kepada Allah. Poin kedua, bahwa ketidaksetiaan itu adalah pada saat kita menolak datang kepada Allah. Kita menolak datang, kita menolak bahkan datang kepada hari yang dia sudah katakan, ingat dan kuduskanlah. Dia juga menolak, ini kasih karuniaku, aku berikan cuma-cuma. Seringkali kita tolak. Kita tolak hal tersebut. Pada saat itulah kita tidak setia. Pada saat itulah kita tidak memiliki istirahat rohani yang sesungguhnya. Ibrani 3 ayat 18-19. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Marilah kita masuk kepada kedua istirahat tersebut. Istirahat rohani dan istirahat hari Sabat, hari ke-7. Ya, di mana kita dapat dibawa masuk menghadap Tuhan. Kita dapat memiliki satu kesempatan yang indah untuk bersama-sama dengan Tuhan. Untuk menyadari bahwa kita adalah umat-umat Tuhan. Allah yang kudus telah menguduskan kita di hari yang kudus. Allah yang kudus telah menguduskan kita pada saat kita datang kepada anaknya yang kudus. Untuk menerima juga kasih karunia-Nya yang kudus. Dan apabila itu terjadi, maka kita memiliki istirahat Allah yang masih ada. Yang masih dapat terus menjadi bagian kita. Saat ini, sampai kita bertemu dengan Yesus nantinya di dalam kerajaan-Nya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, jika masih ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, sehubungan dengan istirahat rohani ini ya, istirahat rohani. Jadi istirahat hari ke-7 dan juga istirahat rohani. Mungkin ada yang tambahan-tambahan yang ingin diberikan. Silakan, saudara. Dari ya. Sudah Papi bagus. Mami, silakan. Silakan, Pi, ada. Sudah bagus sekali. Puji Tuhan. Yang sudah sangat jelas. Ya, puji Tuhan. Berpusat Allah kepada Tuhan, semuanya berpusat pada Yesus. Puji Tuhan. Baik, ada lagi Bapak Simatupang, mungkin Bapak Siregar, orang-orang. Ada mungkin Ibu Siana, jika ada tambahan, Saudari Lucy. Oh, silakan Saudari Debbie. Ibu Debbie, silakan Ibu Debbie. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya sederhana, tapi mudah-mudahan bisa dijawab. Pertanyaan saya begini, Pendeta. Kadang-kadang orang tidak ada waktunya mau bertobat. Jadi istilahnya sampai kapanpun dia masih berbuat seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada deadline-nya untuk seseorang dikasih oleh Tuhan? Apakah deadline itu sampai dia meninggal atau bagaimana? Jadi masa pertobatan itu kita tidak tahu sampai kapan dia mau bertobat. Sepertinya dia tidak ada orang yang tidak ada perubahan sama sekali. Jadi sampai kapan itu Tuhan berikan kepada seseorang itu? Karena kita tahu Tuhan itu maha baik, maha kasih. Dia mau semua umatnya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau orang itu tidak ada
pertobatan sama sekali. Apakah dia tidak mengerti atau dia tidak mau terima? Nah, itu sampai kapan Tuhan berikan waktunya itu? Terima kasih pendeta, itu Terima aja. kasih. Terima kasih. Terima kasih, banyak pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali dari Debbie, Ibu Debbie ya. Coba kita lihat dalam kisah kehidupan Petrus. Kapan kira-kira dia bertobat ya? Kapan pertobatan Petrus yang sejati? Pada saat dia menjadi pengikut Kristus? Pada saat dia pergi tinggalkan apa ya? Sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia? Apakah dia dapat kita katakan, wah dia sudah orang yang bertobat? Atau mungkin pertobatan Petrus itu saat dia juga memiliki kuasa. Yesus memberikan kuasa kepada Petrus untuk dapat mengusir setan-setan. Dia berhasil ya. Ini sebelum Yesus naik ke surga ya. Apakah pada saat dia memiliki kuasa tersebut? Atau mungkin pertobatan Petrus saat dia berkata, engkau adalah anak Allah. Yesus bertanya, apa yang orang bilang tentang aku? Lalu kemudian Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu aku ini siapa? Wah, dia hebat sekali Petrus. Murid-murid lain ini tidak menggunakan kata apa ya? Pengakuan iman, tapi Petrus, engkau adalah anak Allah. Lalu apa yang terjadi dengan seorang hamba Tuhan ini yang menjadi apa? Pelayan, melayani bersama-sama dengan Yesus, bekerja sebagai pelayan Yesus, yang mengakui, yang melakukan perbuatan hal-hal yang cukup ajaib ya. Waktu Yesus suruh mereka pergi dua-dua, mereka bahkan melakukan tanda-tanda mujizat juga, menyembuhkan orang sakit juga. Jadi kapan kira-kira pertobatan? Apa tanda bahwa seseorang itu bertobat? Ya, siapa yang lebih dulu bertobat? Petrus yang sudah lama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, atau salah seorang penyamun yang ada di samping kiri atau kanan Yesus? Siapa yang Yesus katakan, aku katakan kepadamu pada hari ini, aku katakan ya, bahwa nanti kamu akan bersama-sama dengan aku dalam kerajaan surga. Jadi kita lihat, kita tidak bisa menjadi apa ya, saya tidak bisa berdasarkan fakta dari Alkitab, maka saya tidak bisa menjadi hakim untuk melihat apakah seseorang itu sudah betul-betul bertobat atau tidak bertobat. Tetapi poinnya, saya tidak ingin melihat orang lain, tapi pertanyaannya bagi saya pribadi. Pendeta Rantung, kapan Anda mau bertobat? Selain itu mungkin poin yang lebih penting ya, bagi saya secara pribadi atau bagi kita semua secara pribadi, kapan kita mau bertobat? Apakah nanti kalau kita sudah berusia 70 tahun menjelang akhir kehidupan kita, okelah kita kembali kepada Tuhan? Well, kita tidak tahu kapan kita pergi. Ya. Kita tidak tahu kapan kita bisa beristirahat. Ya. Kita tidak bisa tahu. Jadi oleh sebab itu seperti ilustrasi saya tadi malam, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, maka bertobatlah kita sekarang. Ya, kalau kita bertobat sekarang, maka kita dapat dikatakan apa ya, akan memiliki satu kekuatan, satu kepastian, janji Allah yang setia, keselamatan tersebut akan menjadi bagian kita. Jadi bertobatlah sekarang. Pada hari ini, itu salah satu penekanan kitab Ibrani ya. Pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Kalau ada kesempatan bagi kita untuk bertobat hari ini, bertobatlah. Hari ini, bukan besok. Bukan nantinya. Hari ini. Baik, ada lagi? Ini, Papi Mami mungkin ada yang didiskusikan, ada yang mau ditambahkan? Pertanyaan dari Saudari Debbie, Papi atau Mami? Ada? Enggak, sudah. Oke. Karena banyak orang bilang, nanti Jo, kalau sudah mau mati baru mengaku dosa-dosa. Jadi sama seperti cerita tadi malam kepada anak itu. Ya. Kata guru, oke, kurang semua mati baru bertobat. Kapan mau tahu mati? Jadi sekaranglah waktunya. Amin. Sekarang waktunya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Saudari Debbie. Ada lagi saudara lainnya yang dapat membangun? Jika tidak ada dari live stream deh, silakan. Tidak ada tambahan pendeta dari live stream. Oke, jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu bagian berdoa kita ya. Kita akan ya, silakan jika ada hal-hal yang dapat kita bawakan dan ya kita bawakan dalam doa, silakan. Ada dari Zoom? Jika tidak ada dari Zoom, jadi kita, Saudari Eti, ingin kita mendoakan Ibu Alce Kalumata ya,
yang dalam keadaan sakit. Kita akan juga doakan terus beliau. Ibu dari Pendeta Rogev Parengkuan gitu ya, Saudari Eti ya. Ya, baik, ada dari live stream, Dek, silakan. Dari live stream yang pertama dari Ibu Siska Martin, katanya tolong doakan temannya Marta yang sedang sakit, Pendeta. Oke. Lalu dari Ibu Tina, katanya tolong doakan keluarga Frankie Walangitan agar tetap setia dalam kebenaran. Oke. Lalu dari Arne Tanel Yanala, katanya tolong doakan keluarga Masrullah Songli agar diberikan kekuatan ketabahan atas peristiwa duka cita karena anak mereka kena musibah tabrakan, Pendeta. Keluarga Masrullah Songli. Masrullah ya. Songli, anak yang sakit karena tabrakan atau gimana? Meninggal oleh karena tabrakan, Pendeta. Oh, sorry. Agar keluarga diberikan ketabahan dan penghiburan. Oke. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Karena pada malam hari ini waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia, kami kembali dapat diingatkan masih ada hari perhentian. Masih ada kesempatan bagi kami untuk terus memiliki satu kesempatan untuk berhenti di dalam Engkau. Untuk menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau pencipta pencipta langit dan bumi. Yang telah memberikan kehidupan kepada kami Tuhan. Engkau tetap setia dengan janji-janji-Mu yang pasti. Apabila kami datang kepadamu, apabila kami bersama-sama dengan Engkau, maka ketenangan, istirahat yang sesungguhnya dapat menjadi milik kami. Biarlah Tuhan memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti pada saat ini. Semua yang telah berbakti melalui Zoom, melalui live stream, kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian kami semua. Menjadi bagian orang-orang tua kami, keluarga Bapak Siregar, keluarga Simatupang, Ibu dan Bapak Mangoal berbakti bersama-sama, Papi dan Mami, dan semua yang mungkin hamba tidak sempat lagi sebutkan satu persatu. Kiranya kekuatan ini dapat menjadi bagian kami semua. Dapat menjadi bagian keluarga-keluarga kami yang juga mendengarkan kabaran yang dapat dibagikan kepada mereka ini. Biarlah mereka yang bergumul dengan sakit mereka. Ya, seperti Ronald Walean Tuhan. Kami percaya dengan, walaupun masih dalam pergumulan kesehatannya Tuhan, tapi kami percaya pada saat dia juga mendengarkan firman, kiranya itu dapat menjadi satu kekuatan yang pasti bagi Ronald. Dapat juga menjadi kekuatan bagi Lenda, istrinya yang juga dalam keadaan proses penyembuhan. Kiranya Tuhan, kekuatan dari surga akan selalu menjadi bagian mereka. Menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan yang datang, yang telah mendoakan keluarga mereka. Seperti Ibu Saudari Siska Martin yang mendoakan Saudari Marta yang dalam keadaan sakit. Atau mereka yang masih dalam keadaan berduka pada saat ini. Keluarga Masrullah Songli yang kehilangan anak yang meninggal oleh sebab tabrakan. Kiranya penghiburan, kekuatan surga Tuhan dapat menjadi bagian mereka. Kami juga terus berdoa bagi keluarga-keluarga yang mendoakan adik mereka, seperti keluarga Kawan yang mendoakan Ibu Erna yang mendoakan adiknya Saudara Joni. Kami berdoa Tuhan, kiranya keluarga-keluarga ini tetap mendapatkan kekuatan yang pasti dari surga. Dan kami juga terus mendoakan mereka yang selalu dari waktu ke waktu kami doakan bersama-sama. Kami ingin terus mendoakan Ibu Lili Rumagit Price. Kami juga terus ingin berdoa secara khusus bagi Ibu Alce Kalumata yang dalam keadaan sakit Tuhan pada saat ini. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Ellen Timisela, Tante Yeni Poluan, Ibu Pendeta Paruntu, Saudari Paula Carpenter, Saudari Carol Roaring juga Tuhan. Kami ingin terus menyebutkan nama-nama saudari-saudari kami ini. Juga saudara-saudara kami seperti Saudara Alden, Saudara Johan Tambuun. Dan kami terus berdoa Tuhan, kiranya penghiburan dari surga di masa sakit mereka akan terus menjadi bagian mereka. Mereka tetap berfokus
bahwa kehidupan yang indah, kehidupan yang terutama yang dapat menjadi bagian mereka adalah mereka lebih dekat, lebih mengenal Tuhan, pemberi berkat, daripada berkat-berkat yang hanya dapat mereka minta daripadamu. Tapi Engkau Tuhan yang ingin kami cari. Engkau yang ingin kami cari. Kami juga ingin berdoa bersama dengan Ibu Tine, keluarga-keluarga mereka, Saudara Frankie Walangitan agar tetap setia. Kami berdoa Tuhan, kiranya keluarga-keluarga yang mendoakan keluarga mereka, anggota-anggota keluarga mereka, Tuhan tetap akan dengar dan kuatkan. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin yang selalu mendoakan anak-anak dan cucu-cucu mereka, Evi dan Angel yang mendoakan keluarga mereka yang ada di mana saja. Dan kami terus berdoa Tuhan, kiranya dengan kasih setiamu yang akan menemani anggota-anggota keluarga ini, maka mereka tetap setia, tetap dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga ketua jemaat kami Tuhan, Ketua Yohanes Tilaar bersama dengan Ibu Olga. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan surga selalu menjadi bagian mereka. Hikmat kebijaksanaan dari surga akan membantu Ketua Hani, Ketua Yohanes dan Ibu Olga dalam melaksanakan pekerjaan mereka, tugas-tugas di rumah tangga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah. Dengan hikmat kebijaksanaan tersebut Tuhan, mereka akan disanggupkan untuk dapat memimpin keluarga mereka bersama-sama masuk ke dalam keluarga kerajaan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi Brami dan bagi Brian, kiranya mereka akan selalu didekatkan di hati Tuhan. Anak-anak ini Tuhan tidak akan pernah jauh, tidak akan pernah jauh dari Engkau. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Saudara Teddy Karamoy Tuhan. Kiranya penyertaan surga juga menjadi bagian Saudara Teddy dalam kekuatan kerohanian yang dapat terus menjadi bagian Saudara Teddy. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada Saudara Teddy. Keluarganya yang ada di mana saja Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai seperti Tuhan menyertai Saudara Teddy. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus pada umat-umat Tuhan yang berbakti melalui live stream. Jika pada saat ini mungkin walaupun hamba tidak sempat lihat, Tuhan biarlah penyertaan surga menjadi bagian saudara-saudara kami yang ada di California, seperti Ibu Saudari Lucy, Tante Yulin, Saudari Esther, dan yang ada di California seperti Saudari Ellen, Saudari Jane, bersama-sama dengan Sander, dan semua Tante Eta, Om Berni, dan semua saudara-saudara kami lainnya. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka, menjadi bagian keluarga mereka, menyertai mereka dalam tugas-tugas kegiatan kehidupan mereka sehari-hari. Sempurnakanlah doa-doa kami Tuhan, dan biarlah kami selalu berserah, selalu dekat kepadamu. Inilah doa dan permohonan yang kami bawakan Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu besok malam di acara kesimpulan pelajaran Sekolah Sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Sampai saat ini kiranya penyertaan surga menyertai kita, kesehatan dari surga, keselamatan dari surga menyertai kita semua hingga Maranatha. Amin.